Selamat pagi sahabat Radar Muko-Muko. Seperti biasa pagi ini kami kembali menyapa para sahabat semuanya dalam program kami itu Sapa Pagi. Nah, selama beberapa menit ke depan kami akan memberikan informasi seputar Kabupaten Muko-Muko yang terdapat di koran harian Radar Muko-Muko hari ini dan tentunya di Radar Muko-Muko online kami. Untuk itu para sahabat Radar Muko-Muko dimanapun Anda berada, bantu kami untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko-Muko dan juga follow Instagram kami di Harian Radar Muko-Muko karena setiap hari kami menyajikan berita seputar Kabupaten Muko-Muko. Nah, kita awali aja berita utama kita di koran hari ini edisi Rabu 9 Juni 2021. Yang terdapat di koran hari ini ada berita raih 1278 suara tak berani berpeluang jadi Dewan PAW Partai Nasdem. Seperti diketahui pada Kamis tanggal 3 Juni yang lalu, salah satu anggota DPRD Muko-Muko Partai Politik Nasdem dari Dapil 1 Muko-Muko Busril tutup usia. Berdasarkan ketentuan, maka mau tidak mau akan dilakukan pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan. Jika merujuk pada hasil pemilu legislatif 2019 lalu, caleg yang berpeluang menggantikan posisi Dewan yang berhenti karena meninggal dunia adalah mantan Kades Pasar Sebelah Tabrani. Diketahui pada pemilu lalu, berdasarkan data hitungan KPU, Tabrani sebagai caleg nomor urut 8 meraih dukungan sekitar 1278 suara. Ia kalah dari pemenang nomor 1 almarhum Busril yang meraih 1363 suara. Suara terbanyak ketiga atas nama Dina Purwanti yang meraih 165 suara. Namun tetap saja siapa yang bakal duduk akan ditentukan oleh partai politik bersangkutan. Ketua DPRD Muko-Muko Ali Saftaini SE diminta tanggapannya terkait dengan hal ini, mengatakan untuk PAW terhadap salah seorang anggota Dewan yang meninggal tergantung partai politik pengusungnya. Mekanismenya partai menyurati pimpinan Dewan untuk mengajukan PAW. Selanjutnya Dewan akan menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk meminta data hasil pemilu. Setelah KPU menyerahkan data, maka Dewan mendalami. Setelah itu pimpinan Dewan menyurati kepala daerah untuk memfasilitasi proses PAW. Partailah yang mengajukan kepada pimpinan Dewan untuk pergantian antara waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Kamis tanggal 3 Juni yang lalu, salah satu anggota Dewan DPRD Muko-Muko yaitu almarhum Bapak Busril tutup usia. Maka dengan ini yang berpeluang menggantikan beliau di DPRD yaitu Bapak Tabrani yang sebelumnya meraih pada pemilu legislatif 2019 lalu meraih suara sebanyak 1278. Tetapi hal ini Ketua DPRD Muko-Muko Ali Saftaini sendiri menginformasikan bahwa itu tergantung dari partai pengusungnya siapa yang akan diusung untuk menggantikan PAW, menggantikan almarhum Busril. Kita lanjut ke berita kedua kita di berita koran hari ini, itu PAD Muko-Muko berpeluang naik drastis jika objek dan nilai pajak disesuaikan. Sudah 18 tahun berdiri, Kabupaten Muko-Muko saat ini masih mengandalkan dana transfer untuk menjalankan pemerintahan dalam pembangunan maupun pendanaan lain. Mulai dari dana alokasi khusus atau dana alokasi umum atau DAU, dana bagi hasil DBH, dana insentif daerah, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi belum dapat diandalkan. Realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir kurang dari 50 miliar. Padahal kebutuhan daerah hingga 800 miliar hingga 1 triliun setahun. Pada dasarnya Kabupaten Muko-Muko merupakan daerah yang kaya dan terus berkembang. Peluang peningkatan PAD berkali-kali lipat sangat terbuka. Syaratnya pemerintah harus mengevaluasi pendataan ulang objek pajak dan retribusi. Diperkirakan masih sangat besar objek pajak belum terdata dan nilai objek pajak juga perlu penyesuaian. Selain itu banyak usaha dan sumber daya alam yang dapat digarap daerah untuk menjadi objek PAD. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kasimin saat diminta tanggapannya tidak menafi adanya peluang peningkatan PAD tersebut. Soal objek diakuinya secara berangsur ditertibkan, namun diakuinya masih banyak yang belum terdata, bukan saja bangunan dan tanah yang belum bersertifikasi, bahkan sudah disertifikat juga diperkirakan banyak yang belum terdata selaku objek pajak.
Untuk objek pajak yang sudah didata sendiri banyak belum disesuaikan kembali karena sudah ada yang berubah. Seperti yang dulu lahan atau tanah kosong sekarang sudah ada bangunannya, termasuk pajak usaha. Banyak yang belum terdata dan tertib pajak. Perkembangan usaha di Mukomuko cukup tinggi, contohnya pertokoan. Nah, ini merupakan salah satu PAD untuk pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko sendiri untuk mendatangkan PAD pendapatan asli daerah dan dengan mendata kembali objek pajak yang sebelumnya masih menggunakan data lama. Di sini diharapkan dengan adanya peningkatan PAD ini sehingga bisa untuk membangun Kabupaten Mukomuko yang telah berdiri 18 tahun ini. Semoga adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Muko dalam meningkatkan PAD pendapatan asli daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mukomuko. Kita lanjut ke berita utama kita hari ini. Masih di berita utama kita, Kominfo mulai garap program Bupati Internet Desa. Salah satu janji politik Sapuan Wasri saat berkampanye mulai direalisasikan, yaitu optimalisasi layanan internet gratis per titik per desa. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku leading sektor program ini optimis pelaksanaan program ini akan berjalan dengan lancar. Saat ini dalam tahap melakukan survei titik koordinat di kantor desa atau balai desa yang akan dijadikan pusat layanan internet gratis bagi masyarakat. Kadis Kominfo Haji Dr. Anus Bustari Malian Empu mengatakan timnya sudah turun ke desa-desa guna menetapkan titik pemasangan internet dengan berkoordinasi dengan kecamatan dan pemerintah desa. Ia mengklaim program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan global. Internet desa adalah salah satu janji Bupati. Kita akan segera terwujud. Kami dari Kominfo selaku pihak pelaksana mulai bekerja tahap awal peninjauan titik koordinatnya, kata Bustari. Khususnya untuk desa yang dilalui jalur kabel Telkom bakal difasilitasi melalui Telkom. Sedangkan bagi desa yang berada di wilayah dalam atau bukan jalur dilalui kabel Telkom maka akan difasilitasi melalui program Icon Plus. Targetnya tahun 2022 jaringan internet semua desa sudah mulai terpasang dan diaktifkan. Nah, ini merupakan kabar yang baik bagi masyarakat desa karena salah satu janji politik Bapak Sapuan Wasri pada kampanye lalu yaitu adanya pemasangan internet gratis bagi setiap desa. Nah, dengan adanya bantuan internet ini semoga dapat dipergunakan dengan sebaiknya oleh masyarakat desa untuk dapat mengakses hal-hal yang positif karena internet merupakan salah satu alat komunikasi penunjang komunikasi yang global yang saat ini di era modernisasi ini. Kita lanjut ke berita online kita. Di berita online kita ada Pemkab dampingi investor kakap jajaki potensi investasi di Mukomuko. Investor kelas kakap gabungan pengusaha konglomerat dikabarkan sedang menjajaki peluang investasi di Kabupaten Mukomuko. Kabar teranyar, pihak inspektor telah menerjunkan tim survei pendahuluan untuk memperoleh data awal sebagai pendukung dasar kajian rencana investasi. Bupati Mukomuko Haji Sapuan SEMM AKCA CPA ketika dikonfirmasi pada Selasa kemarin membenarkan hal tersebut. Investor melirik dua potensi investasi berskala besar di daerah ini. Pertama, berkaitan dengan masalah kebutuhan bidang kelistrikan. Sesuai dengan rencananya, pihak inspektor menjajaki rencana pembangunan sarana dan prasarana pembangkit listrik biomasa atau PLTBM. Melalui hal ini, Pemkab turut mendampingi tim surveyor investor untuk melakukan survei lapangan berkaitan dengan persediaan bahan baku. Bupati memperkirakan untuk potensi persediaan bahan baku PLTBM di wilayah Kabupaten Muko tidak perlu diragukan. Untuk potensi bahan baku diperkirakan sangat memadai. Jangan-jangan kosong limbah pabrik CPO masuk dalam kategori survei dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangkit listrik biomasa. Kemudian rencana investasi di bidang pembangunan pelabuhan kapal. Tim survei dari inspektor juga telah dikirim untuk menjajaki titik koordinat lokasi pembangunan pelabuhan. Nah, kalau seandainya
inspektor ini jadi berinvestasi di Kabupaten Mukomuko ini kan merupakan sebuah kabar yang baik untuk kita masyarakat Kabupaten Mukomuko. Nah, dalam hal ini ada dua program atau investasi yang akan dilakukan, yaitu pertama bidang kelistrikan, yang kedua di bidang pelabuhan. Nah, dengan adanya masuknya inspektor kelas kakap ini di Kabupaten Mukomuko akan berpotensi pertama menambah PAD, yang kedua dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko tentunya. Kita lanjut ke berita di online kita, itu BKSDA identifikasi bangkai gajah di Mukomuko. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu menindaklanjuti penemuan bangkai gajah di wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Senin lalu, tim BKSDA melibatkan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelah atau TNKS, KPHP Sebelah, pihak PT BAT dan didampingi jajaran Polsek Sungai Rumbai turun ke lokasi penemuan. Hasil identifikasi oleh tempat kejadian perkara, koordinat lokasi penemuan bangkai gajah di kawasan hutan produksi air Teramang masuk wilayah konsesi PT BAT. Kepala KPHP Sebelah Asep M. Natsir ketika dikonfirmasi via handphonenya pada Selasa kemarin membenarkan adanya penemuan bangkai gajah tersebut. Pihaknya belum menyimpulkan penyebab kematian gajah. Senin tanggal 7 Juni kami dari pihak BKSDA turun ke lokasi penemuan gajah mati, melakukan olah TKP sekaligus identifikasi data lapangan untuk memastikan penyebab kematian gajah. Kami telah mengirim sampel bangkai gajah untuk dilakukan pemeriksaan sampel bekerja sama dengan laboratorium unit yang saat ini kami masih menunggu hasil UKASEP. Nah, diketahui Senin lalu itu tim dari BKSDA, tim dari KPHP, dari pihak BAT dan Polsek Sungai Rumbai dan menyusuri lokasi TKP adanya gajah yang meninggal, bangkai gajah yang diduga bangkai gajah yang ada di Kecamatan Sungai Rumbai. Dalam hal ini pihak BKSDA sendiri sudah memberikan atau sampel ke unit untuk segera dilakukan identifikasi. Dengan adanya penemuan ini berarti pihak BKSDA sendiri, KPHP dan pihak BAT didampingi jajaran Polsek Sungai Rumbai langsung turun ke lapangan untuk mengecek atau mengidentifikasi bangkai gajah tersebut. Baiklah para sahabat Adam Mukomuko dimanapun Anda berada, itulah tadi ulasan berita yang terdapat di koran hari ini dan di berita online kami. Terus saksikan kami setiap hari dalam program kami Sapa Pagi, tentunya bersama saya Fitriani, dan minta bantunya sekali lagi untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Adam Mukomuko, karena setiap hari kami akan menyajikan berita seputar Kabupaten Mukomuko agar kamu tidak ketinggalan informasi seputar Kabupaten Mukomuko. Terus stay tune di YouTube channel Radar Mukomuko. Sekian dari kami, selamat pagi dan sampai jumpa.